Presiden Palestina Mahmoud Abbas saat menyampaikan pidato virtual dalam Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, 25 September 2025. Pada Sidang Umum PBB itu, dunia dikejutkan oleh pidato Mahmoud Abbas yang tampak lebih keras terhadap Hamas ketimbang Israel. Lantas, apa jadinya jika pemimpin Palestina sendiri justru menyalahkan Hamas di hadapan dunia? Abbas menuding kelompok bersenjata sebagai biang kekacauan. Sindiran itu jelas ke Hamas, alih-alih menempatkan penjajahan Israel sebagai akar masalah. Pidatonya itu bahkan tidak menyebut Hamas dalam konteks heroik, melainkan sebagai hambatan yang harus disingkirkan demi perdamaian. Hal ini memicu kehebohan. Benarkah Mahmoud Abbas tengah mengkhianati perjuangan rakyatnya sendiri, atau justru bersikap realistis demi masa depan Palestina? Mahmoud Abbas adalah Presiden Otoritas Palestina sejak tahun 2005. Ia menggantikan Yasser Arafat, sosok legendaris yang dikenal dunia sebagai wajah perjuangan rakyat Palestina. Sejak menjabat, Abbas membawa pendekatan yang berbeda dari Hamas. Ia percaya bahwa kemerdekaan Palestina bisa diraih lewat jalur damai dan mendorong solusi dua negara melalui diplomasi. Abbas adalah ketua faksi Fatah, partai nasionalis sekuler yang mendominasi wilayah tepi barat dan punya hubungan dekat dengan berbagai negara barat. Berbeda dengan Abbas dan Fatah, ada Hamas, kelompok perlawanan yang berbasis di jalur Gaza. Hamas muncul sebagai kekuatan politik dan militer yang besar setelah menang dalam pemilu Palestina tahun 2006. Tapi kemenangan itu tak berujung damai. Setahun kemudian terjadi konflik hebat antara Hamas dan Fatah yang membuat Hamas akhirnya mengusir Fatah dari Gaza dan mengambil alih pemerintahan di sana. Sejak saat itu, Palestina terbelah menjadi dua. Fatah mengendalikan tepi barat, sementara Hamas berkuasa penuh di Gaza. Dua wilayah yang seharusnya bersatu justru hidup dengan pemerintahan dan pendekatan perjuangan yang berbeda. Perbedaan antara Fatah dan Hamas bukan hanya soal siapa yang memimpin, tapi lebih dalam dari itu, soal cara pandang dalam memperjuangkan tanah air. Hamas adalah kelompok Islamik yang menolak mengakui keberadaan Israel dan memilih perlawanan bersenjata sebagai jalan utama. Mereka percaya bahwa penjajahan hanya bisa diusir dengan kekuatan, bukan dengan kata-kata. Di sisi lain, Fatah mengakui keberadaan Israel dan mendorong solusi dua negara. Palestina merdeka di samping Israel berdasarkan perbatasan sebelum perang tahun 1967. Cara ini lebih bisa diterima oleh komunitas internasional, tapi juga menuai banyak kritik dari dalam negeri. Bagi banyak rakyat Palestina, Hamas adalah simbol perlawanan. Meski hidup di bawah blokade, dibombardir, dan mengalami penelitian terus-menerus, mereka tetap melawan. Sementara itu, Abbas dan Fatah dipandang sebagai pihak yang terlalu lembek. Mereka lebih banyak bicara di forum-forum internasional, tapi hasilnya tidak terasa langsung di lapangan. Lebih parah lagi, Abbas sering dianggap terlalu dekat dengan Israel dan Amerika. Aparat keamanan di bawah otoritas Palestina kerap disebut justru menekan para aktivis dan pejuang di tepi barat, bahkan menangkap mereka sebelum Israel turun tangan. Selama bertahun-tahun, Fatah dan Hamas saling menuduh. Abbas menyebut Hamas sebagai pemecah belah perjuangan. Sebaliknya, Hamas menuduh Abbas hanya mementingkan citra politik dan tunduk pada kepentingan asing. Rakyat Palestina pun makin bingung dan lelah. Mereka melihat konflik internal ini sebagai penghalang utama kemerdekaan. Bagaimana mungkin melawan penjajah kalau rumah sendiri saja tidak akur? Di tengah ketegangan itu, pidato Mahmoud Abbas di Sidang Umum PBB tanggal 25 September 2005 menjadi sangat kontroversial. Abbas tidak hanya berbicara soal Israel atau permintaan dukungan internasional, tapi juga menyindir keras kelompok perlawanan bersenjata yang dimaknai banyak pihak sebagai sindiran langsung ke Hamas. Ia bicara soal pentingnya hanya ada satu pemerintahan yang sah, dan itu adalah pemerintahan di bawah otoritas Palestina. Tanpa menyebut nama, Abbas secara terang-terangan menolak keberadaan Hamas dalam peta politik Palestina ke depan. Pidato itu membuat gelombang kemarahan datang dari Gaza dan dari para pendukung perlawanan. Bagi mereka, Abbas bukan hanya menyudutkan Hamas, tapi juga mengkhianati darah dan nyawa yang telah dikorbankan selama bertahun-tahun. Apa pantas seorang pemimpin Palestina berdiri di forum dunia dan tidak mengakui perjuangan saudara-saudara sebangsanya sendiri?
Pertanyaan itulah yang menggema setelah pidato itu selesai. Dan dari sinilah kita akan melihat bagaimana konflik lama antara Fatah dan Hamas kembali memanas, bukan di medan perang, tapi di podium dunia. Pada tanggal 25 September tahun 2025, seluruh dunia menunggu pidato Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Sidang Umum PBB. Banyak yang berharap ia akan bicara lantang soal penderitaan rakyat Palestina di Gaza, soal blokade yang tak kunjung usai, dan kekejaman militer Israel yang terus berlangsung. Dan memang, Abbas memulai pidatonya dengan nada yang sangat tegas. Di hadapan para pemimpin dunia, Abbas menyebut agresi militer Israel di Gaza sebagai perang pemusnahan, atau dalam istilah internasionalnya yaitu genosida. Ia mengecam keras serangan udara Israel yang tak pandang bulu, menghancurkan rumah-rumah, rumah sakit, sekolah, dan bahkan tempat ibadah. Abbas menuntut agar perang segera dihentikan, agar bantuan kemanusiaan bisa masuk tanpa hambatan, dan agar semua tawanan, baik dari pihak Israel maupun Palestina, bisa dibebaskan. Ia juga menuntut agar pasukan Israel menarik diri dari wilayah Gaza. Sampai di sini, pidatonya terdengar seperti harapan rakyat Palestina yang sudah lama terabaikan. Tapi, yang terjadi setelah itu justru membuat banyak orang terdiam. Di bagian tengah pidatonya, Abbas tiba-tiba berbicara soal perlawanan bersenjata. Ia secara terbuka menolak tindakan Hamas pada 7 Oktober tahun 2023, yaitu serangan kejutan ke wilayah Israel yang menjadi pemicu pecahnya perang terbaru di Gaza. Abbas mengatakan aksi-aksi itu tidak mewakili rakyat Palestina dan bukan bagian dari perjuangan sah menuju kemerdekaan. Factions will have to hand over their weapons to the Palestinian National Authority as part of a process to build the institutions of one state. Pernyataan itu membuat banyak orang terkejut. Di satu sisi, Abbas mengutuk kekerasan yang dilakukan Israel, tapi di sisi lain, ia juga menyalahkan Hamas, kelompok yang selama ini dianggap oleh sebagian rakyat sebagai benteng terakhir perlawanan. Di hadapan dunia, Abbas seperti menyampaikan bahwa perang ini bukan sepenuhnya salah Israel, tapi juga dipicu oleh kelompok bersenjata dari pihaknya sendiri. Pernyataan itu menimbulkan kesan kuat, seolah-olah Hamas adalah penyebab utama penderitaan rakyat Gaza saat ini. Seolah-olah yang salah bukan hanya penjajah, tapi juga saudara sebangsa yang melawan penjajahan. Dan bagi banyak rakyat Palestina, kalimat itu terasa seperti pengkhianatan. Tapi Abbas tidak berhenti sampai di situ. Ia lalu menyampaikan gagasan tentang satu pemerintahan Palestina. Maksudnya, setelah perang usai, tidak boleh ada dua pihak yang memerintah. Tidak boleh ada Hamas di Gaza dan Palestina di tepi barat. Harus satu pemerintahan yang sah, yaitu Otoritas Palestina yang dipimpin dari Ramallah. Ia bahkan secara terbuka berkata bahwa pemerintahannya siap mengambil alih sepenuhnya urusan pemerintahan dan keamanan di Gaza, dan menegaskan bahwa Hamas tidak akan punya tempat dalam pemerintahan setelah perang berakhir. Abbas juga menyerukan agar semua kelompok bersenjata di Gaza menyerahkan senjata mereka kepada Palestina. Katanya, kami tidak ingin memimpin negara yang dipersenjatai. Baginya, Palestina yang ia bayangkan adalah negara sipil yang modern, tanpa kekerasan dan ekstremisme. Banyak orang memaknai ini sebagai langkah Abbas untuk menggeser posisi Hamas sepenuhnya dari punggung politik Palestina. Ia seolah menawarkan diri dari faksi Fatah sebagai satu-satunya pihak yang sah mewakili rakyat Palestina, bukan hanya di tepi barat, tapi juga di Gaza. Di forum dunia, inilah caranya mengamankan legitimasi politik dan kepercayaan dari negara-negara besar. Dalam pidato yang sama, Abbas juga mengumumkan bahwa dalam pekan sidang umum PBB itu, beberapa negara besar seperti Prancis, Inggris, dan Kanada telah resmi mengakui negara Palestina secara diplomatik. Ia mendorong negara lain untuk ikut mengakui Palestina dan meminta agar PBB segera memberikan status keanggotaan penuh kepada negaranya. Abbas menyampaikan bahwa rakyat Palestina sejak lama mengakui hak Israel dan eksis sejak tahun 1988. Dan sekarang saatnya dunia mengakui Palestina. Ia bicara soal pentingnya solusi dua negara, solusi damai, dua negara berdampingan, hidup bersama secara adil. Gagasan yang sudah lama terdengar tapi belum pernah benar-benar terwujud. Pidato itu ditutup dengan kalimat penuh harapan. Abbas berkata, fajar kemerdekaan akan segera terbit dan bendera Palestina akan berkibar tinggi di tanah kami sendiri. Ia menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak akan meninggalkan tanah airnya. Kalimat yang terdengar indah, penuh semangat, dan mengundang tepuk tangan dari hadirin. Tapi, meski terdengar damai dan rapi, pidato itu juga penuh tanda tanya.
Di satu sisi, Abbas mengutuk kejahatan Israel, tapi di sisi lain, ia tidak pernah menyebut bahwa perlawanan bersenjata adalah hal yang sah dalam perjuangan rakyat yang dijajah. Ia bicara soal persatuan nasional, tapi tidak menyebut Hamas sebagai bagian dari itu. Fokusnya hanya pada pemerintahan resmi, diplomasi, dan jalur damai, seolah cara lain adalah penghalang. Bagi masyarakat internasional, pidato Abbas mungkin terdengar moderat, tenang, dan realistis. Ia terdengar seperti pemimpin yang tahu kapan harus berbicara keras, dan kapan harus menunjukkan wajah damai. Tapi bagi banyak rakyat Palestina sendiri, pidato itu tidak mencerminkan rasa marah mereka, luka mereka, atau perlawanan mereka selama puluhan tahun. Pidato itu mencerminkan strategi Fatah, mendapatkan kemerdekaan lewat pengakuan dan kerjasama dengan dunia internasional, namun dengan tidak menyebut kontribusi pejuang bersenjata. Abbas secara tidak langsung menganggap bahwa pejuang Hamas, betapapun berdarah-darahnya, bukan bagian dari jalan yang sah. Bagi dunia, mungkin Abbas terdengar seperti negarawan. Tapi bagi rakyat Gaza yang harus dihujani bom, pidatonya terasa seperti tusukan dari belakang. Mereka sedang terluka, kehilangan keluarga, dan berjuang bertahan hidup. Tapi pemimpin mereka malah berbicara tentang pemerintahan yang sah dan penyerahan senjata. Abbas menarik garis yang jelas, hanya jalur diplomasi yang boleh diakui, dan siapapun yang tidak sejalan dengan itu tidak akan dianggap. Pidato ini bukan hanya soal kata-kata di podium PBB, tapi juga soal siapa yang dianggap layak mewakili Palestina dan siapa yang tidak. Dan dari sinilah badai baru dimulai. Pidato Mahmoud Abbas di Sidang Umum PBB memang mengundang tepuk tangan dari sebagian pemimpin dunia. Tapi di Palestina sendiri, pidato itu menyulut kemarahan, bukan dari Israel, bukan dari negara asing, tapi dari rakyat sendiri, terutama dari Hamas. Beberapa jam setelah pidato itu tayang di forum internasional, Hamas langsung bereaksi keras. Mereka menyebut ucapan Abbas sebagai sangat disesalkan dan berbahaya bagi pejuang Palestina. Bagi Hamas, pernyataan Abbas seolah menjadi pembenaran bagi Israel. Apalagi bagian di mana Abbas menolak tindakan Hamas pada 7 Oktober tahun 2023. Yang selama ini dianggap sebagai simbol awal perlawanan terhadap pendudukan. Salah satu pimpinan Hamas, Izzat Aris, mengatakan bahwa pidato Abbas di PBB hanya mengulang narasi Israel. Abbas berbicara seolah-olah satu-satunya masalah adalah kelompok bersenjata dari Palestina, bukan penjajahan brutal yang berlangsung selama puluhan tahun. Padahal, kata Hamas, setiap aksi perlawanan lahir dari tekanan, ketidakadilan, dan blokade yang menyesakkan. Bagi Hamas, Abbas bukan hanya sedang menjaga jarak dari mereka, tapi secara terang-terangan menyerah pada tekanan Israel dan Amerika. Ketika Abbas berkata bahwa Gaza sebaiknya dipimpin oleh satu otoritas saja, yaitu Otoritas Palestina, dan bahwa Hamas tak punya tempat dalam pemerintahan pasca perang, itu terdengar seperti ajakan untuk menyingkirkan perlawanan. Hamas menyebut langkah itu sebagai pengkhianatan terhadap kesepakatan rekonsiliasi nasional yang selama ini dicoba dibangun. Apalagi Abbas juga menyuruhkan agar semua kelompok bersenjata di Gaza menyerahkan senjata mereka. Bagi Hamas, ini bukan sekedar pernyataan politik, ini adalah seruan pelucutan perlawanan. Dan bagi kelompok yang sudah bertahun-tahun bertahan di blokade, dihantam bom, dan kehilangan ribuan pejuang, pernyataan itu adalah tamparan keras. Tapi reaksi keras tak hanya datang dari petinggi Hamas. Kalangan rakyat Palestina sendiri, di Gaza dan wilayah yang mendukung perlawanan, Abbas dihujani kemarahan. Di media sosial, tagar seperti Abbas traitor atau Abbas si pengkhianat sempat menjadi tren. Ratusan ribu unggahan menyuarakan kekecewaan, kemarahan, dan bahkan rasa muak terhadap pemimpin yang mereka nilai tidak lagi mewakili suara rakyat. Di Gaza, banyak warga merasa dikhianati dua kali. Pertama oleh dunia internasional yang selama ini diam saat mereka dibantai, dan kedua oleh Abbas saudara sendiri yang justru menyalahkan mereka ketika sedang menderita. Kami sudah lama tidak menganggapnya presiden kami, kata seorang warga Gaza dalam wawancara lokal. Dan ini bukan ucapan sembarangan, karena faktanya masa jabatan Mahmoud Abbas seharusnya sudah berakhir sejak tahun 2009. Tapi sampai hari ini tak pernah ada pemilu baru. Abbas tetap memimpin, bukan karena dipilih lagi, tapi karena tak ada menggantikannya. Dan bagi sebagian besar warga Palestina, ini bukan demokrasi, itu monopoli kekuasaan. Hamas sendiri bahkan menyatakan bahwa Abbas tidak sah dan hanya mewakili dirinya sendiri. Mereka menolak mengakui Abbas sebagai presiden sah rakyat Palestina. Dan bagi rakyat Gaza, ucapan itu terasa sangat masuk akal. Lalu bagaimana dengan wilayah tepi barat, tempat di mana Abbas berkuasa?
Di sana kemarahan rakyat mungkin tidak sebesar di Gaza, tapi bukan karena dukungan, melainkan karena rasa takut. Di Ramallah dan Hebron ada beberapa unjuk rasa yang muncul secara spontan, tapi belum sempat membesar. Aksi-aksi itu langsung dibubarkan aparat. Di banyak kota, orang-orang memilih menggerutu di dalam rumah daripada berisiko ditangkap karena menyampaikan pendapat. Namun jangan salah, diam bukan berarti setuju. Kemarahan tetap berasa. Bahkan sejumlah kelompok perlawanan yang tepi barat seperti Popular Front for the Liberation of Palestine atau disingkat dengan PFLP dan Democratic Front for the Liberation of Palestine atau disingkat dengan DFLP terang-terangan menyatakan penolakan terhadap isi pidato Abbas. DFLP bahkan memboikot pertemuan Dewan PLO sebagai bentuk protes simbolik atas sikap Abbas yang dianggap tidak mencerminkan semangat perjuangan rakyat. Kelompok-kelompok solidaritas lainnya pun ikut bersuara. Salah satunya Samidon, jaringan pendukung tahanan Palestina, menyebut otoritas Palestina di bawah Abbas diam tak bertindak, bahkan bersongkokol dengan penjajah. Mereka mengkritik bahwa selama ini Palestina lebih sibuk mengamankan kursi kekuasaan daripada melindungi rakyatnya sendiri dari kejahatan perang. Kritik pedas juga datang dari berbagai tokoh perlawanan yang menyebut bahwa Abbas kini hanya menjadi simbol yang dipakai untuk menenangkan dunia, bukan membela Palestina. Ada yang menyebut Abbas hanya melayani kepentingan Zionis dan Barat dengan menyamar sebagai pemimpin Palestina. Kalimat itu mungkin terdengar tajam, tapi itulah kenyataannya di lapangan. Banyak rakyat Palestina merasa bahwa pemimpin mereka lebih peduli daripada citra di mata dunia daripada penderitaan nyata yang mereka alami setiap hari, kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dan hidup di bawah penjajahan. Bagi banyak warga Palestina, baik di Gaza maupun di tepi barat, pidato Abbas di PBB hanya menguatkan tuduhan lama bahwa Palestina bukan lagi benteng rakyat, tapi alat yang dipakai untuk meredam perlawanan. Abbas tak lagi berbicara sebagai suara rakyat, tapi sebagai diplomat yang berusaha menjaga posisi di panggung internasional. Dan itulah yang menyakitkan, ketika rakyat sedang dihancurkan, ketika bom-bom masih jatuh, ketika anak-anak masih dilarikan ke rumah sakit, mereka butuh suara yang membela, bukan suara yang menyalahkan. Tapi yang mereka dengar di podium PBB justru sebaliknya. Pidato itu tidak membawa harapan, tapi membawa luka baru. Bagi kubu perlawanan, ucapan Abbas di PBB benar-benar tidak bisa dimaafkan. Mereka merasa di saat rakyat Palestina dibantai, dijajah, dan bertahan hidup di bawah bom, Abbas justru menyalahkan mereka sendiri. Bukan mengutuk penjajah, ia malah menyindir para pejuang yang selama ini berdiri di garis depan. Kelompok perlawanan seperti Hamas, Jihad Islam, dan para aktivis solidaritas Palestina menilai bahwa Abbas mengadopsi narasi musuh, yaitu narasi yang mengatakan bahwa kekecewaan ini adalah akibat dari perlawanan Palestina sendiri. Dalam logika ini, Israel bukan lagi sepenuhnya pihak yang disalahkan. Padahal jelas, penjajahan dan blokade berlangsung jauh sebelum konflik bersenjata terbaru itu pecah. Seruan Abbas agar Hamas menyerahkan senjata dan mundur dari pemerintahan Gaza oleh banyak orang dianggap sebagai puncak pengkhianatan. Itu seperti berkata, kalian yang berjuang, sudahlah, berhenti saja. Biar kami yang bicara dengan penjajah. Kalimat itu tidak hanya menyakiti hati para pejuang, tapi juga keluarga mereka, para martir yang telah gugur, dan semua warga Gaza yang setiap hari hidup di bawah tekanan perang. Salah satu pernyataan paling keras datang dari kelompok Majelis Keluarga Martir Palestina. Mereka menyebut pidato Abbas sebagai tikaman dari belakang, bukan hanya terhadap Hamas, tapi terhadap seluruh generasi pejuang Palestina. Dalam pandangan ini, Abbas telah menjual harga diri perjuangan rakyat demi tepuk tangan dunia, demi dianggap moderat, demi disukai oleh negara-negara yang selama ini mendukung penjajahan dalam diam. Pandangan ini diperkuat dengan kritik lama yang sudah lama diarahkan ke otoritas Palestina, dianggap lembek, korup, dan terlalu bergantung pada bantuan asing. Dalam narasi ini, otoritas Palestina di bawah Abbas bukan lagi alat perjuangan, tapi alat kompromi, dan kompromi yang mereka lakukan seringkali justru menguntungkan penjajahan, bukan membebaskan rakyat Palestina. Singkatnya, bagi banyak orang di lapangan, terutama mereka yang hidup di Gaza, Abbas dianggap sudah kehilangan jiwanya sebagai pemimpin perlawanan. Ia lebih sibuk menjaga nama baik di mata Barat, tapi lupa bahwa rakyatnya sedang terluka. Namun, jika kita melihat dari sisi yang berbeda, kita bisa menemukan alasan kenapa Abbas memilih jalan itu.
Bagi sebagian orang, terutama para diplomat, pejabat senior otoritas Palestina, dan pendukung jalur damai, apa yang dilakukan Abbas bukanlah pengkhianatan, tapi strategi pertahan. Abbas tahu dunia mulai jenuh melihat perang dan roket. Dunia ingin melihat pemimpin Palestina yang tenang, moderat, dan bisa diajak bicara. Dan Abbas ingin mengisi posisi itu dengan menjaga jarak dari Hamas. Ia mencoba mengirim sinyal bahwa Palestina tidak identik dengan kekerasan, tapi bisa dihadir sebagai negara sipil, modern yang siap berdamai. Dalam logika ini, Abbas ingin menghapus stigma bahwa Palestina hanya berisi milisi bersenjata. Ia ingin dunia melihat Palestina sebagai negara masa depan, bukan hanya medan perang. Maka dari itu, ia sengaja menyampaikan pernyataan tegas bahwa otoritas Palestina siap memimpin Gaza jika Hamas disingkirkan. Abbas juga tahu bahwa citra Hamas di mata dunia buruk. Karena itu, mendiskreditkan Hamas di panggung dunia bisa jadi adalah upaya untuk mendapatkan kembali dukungan global yang sempat hilang. Bisa jadi ini adalah langkah Abbas untuk membuka kembali jalur negosiasi damai yang selama ini buntu, terutama dengan Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara Arab. Pendukung Abbas mungkin akan berkata seperti ini, Hamas boleh saja melawan, tapi beberapa banyak nyawa yang sudah melayang, beberapa banyak rumah yang hancur, beberapa banyak anak-anak yang tewas. Kalau senjata tidak menyelesaikan masalah, maka diplomasi adalah jalan terakhir yang harus dicoba. Bagi mereka, Abbas sedang berusaha menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Kalau seluruh dunia sedang menatap, maka saatnya bicara damai. Kalau semua pintu ditutup, Abbas sedang mencoba mencari celah, walau harus menyingkirkan satu pihak yang dianggap penghalang. Faktanya, setelah pidato Abbas, isu keanggotaan penuh Palestina di PBB kembali dibicarakan. Isu pengakuan kedaulatan Palestina kembali menguat di panggung internasional. Mungkin tidak langsung merdeka, tapi jalannya mulai terbuka lagi. Dan itulah yang ia perjuangkan, ruang untuk Palestina bisa diakui sebagai negara. Abbas bahkan memanfaatkan pidatonya untuk mengutuk antisemitisme dan mengucapkan terima kasih kepada warga dunia yang mendukung perjuangan Palestina. Sesuatu yang dianggap penting untuk mencairkan stigma negatif yang selama ini melekat pada perjuangan rakyat Palestina di mata dunia barat. Kisah pidato Mahmoud Abbas di PBB ini membuka babak baru pertanyaan bagi perjuangan Palestina. Apakah rakyat Palestina lebih membutuhkan pidato indah di podium dunia? Ataukah aksi solidaritas nyata dan persatuan di tanah air mereka sendiri? Hanya waktu yang akan menjawab, apakah langkah Abbas akan tercatat sebagai pengkhianatan memalukan, atau justru sebagai strategis visioner seorang pemimpin yang realistis? Satu hal yang pasti, harapan kemerdekaan Palestina tak akan terwujud tanpa persatuan dari dalam. Dan dunia pun harus melihat bahwa perjuangan mereka bukan sekedar panggung retorika, melainkan perjuangan hidup mati sebuah bangsa dan martabat dan keadilan.